Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Patologi Sosial dan Sosioterapi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ali Syabana, MA. Jurusan Sosiologi semester 2, kelas E, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Mataram. Kami akan membahas materi mengenai kenakalan remaja, prostitusi, dan juga narkoba. Halo semuanya, saya Dini Karlina. Saya akan menyampaikan materi pertama mengenai definisi kenakalan remaja, prostitusi, dan narkoba. Pertama, saya akan membahas mengenai kenakalan remaja. Pada umumnya, remaja merupakan masa peralihan dari kanak-kanak menuju dewasa. Seorang remaja sudah tidak dapat lagi dikatakan sebagai kanak-kanak, namun ia juga masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Ketika seseorang berada pada masa remaja, seseorang tersebut sedang mencari pola hidup bagaimana yang sesuai dengan dirinya, dengan cara mencoba hal-hal yang baru dikenalnya, meskipun hal tersebut melalui suatu kesalahan. Nah, kesalahan-kesalahan inilah yang seringkali menimbulkan kekhawatiran serta perasaan yang tidak nyaman di dalam lingkungan keluarga maupun di dalam lingkungan masyarakat. Kesalahan yang dilakukan para remaja hanya akan menyenangkan diri mereka sendiri dan teman sebayanya. Hal ini dikarenakan mereka semua masih sama-sama dalam mencari identitas diri. Kesalahan yang menimbulkan kekesalan lingkungan inilah yang disebut dengan kenakalan remaja. Remaja merupakan aset masa depan suatu bangsa. Di samping hal yang menggembirakan kegiatan positif dan prestasi yang diraih remaja, kita juga sering melihat arus kemerosotan moral yang semakin melanda di kalangan sebagian pemuda-pemuda kita. Di televisi seringkali kita melihat tayangan berita mengenai berbagai macam kenakalan remaja, seperti penggunaan narkoba, prostitusi remaja, dan tawuran. Hal tersebut merupakan masalah kenakalan remaja yang kini semakin marak terjadi. Oleh karena itu, kenakalan remaja seharusnya mendapat perhatian yang serius dan terfokus untuk mengarahkan remaja ke arah yang positif, yang tujuannya untuk terbentuknya suatu sistem dalam menanggulangi kenakalan di kalangan remaja. Secara psikologis, kenakalan remaja ini terwujud karena adanya konflik-konflik yang tidak terselesaikan dengan baik pada masa kanak-kanak maupun pada saat remaja. Seringkali kita dapati bahwa ada trauma dalam masa lalu, seperti perlakuan kasar dan tidak menyenangkan dari lingkungannya, maupun trauma terhadap kondisi lingkungan, seperti kondisi ekonomi yang membuat mereka merasa rendah diri. Mengatasi kenakalan remaja berarti menata kembali emosi remaja yang sudah tercabik-cabik. Emosi dan perasaan mereka rusak karena merasa tertolak oleh keluarga, orang tua, teman, maupun lingkungan masa kecilnya. Trauma-trauma dalam hidup mereka maupun konflik-konflik psikologis yang masih tergantung harus segera diselesaikan, dan mereka harus diberi lingkungan yang berbeda dari lingkungan sebelumnya. Kedua, saya akan membahas mengenai prostitusi. Nah, prostitusi ini adalah pemanfaatan seseorang dalam aktivitas seks untuk suatu imbalan. Prostitusi merupakan suatu bentuk penyakit dalam masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikan. Prostitusi mungkin terasa menyebalkan ketika akan dibahas karena dimasukkan sebagai penyakit masyarakat yang enggan orang membahasnya, terutama di negara kita. Mayoritas penduduknya adalah Islam, di mana ajarannya sangat menentang segala bentuk kemaksiatan termasuk prostitusi. Namun, pada kenyataannya prostitusi dijadikan sebagai ajang bisnis yang semakin berkembang, baik yang prakteknya memang dipusatkan maupun sengaja dibuat lokalisasi. Bahkan ada prostitusi rumahan yang dikelola sendiri yang tersebar di rumah penduduk dalam suatu desa. Prostitusi ini sering terjadi karena berbagai hal. Salah satunya seperti adanya kecenderungan melacurkan diri pada banyak wanita untuk menghindarkan diri dari kesulitan hidup, sehingga mencari kesenangan melalui jalan pendek. Kurangnya perhatian, kurangnya pendidikan, buta huruf, sehingga mereka menghalalkan pelacuran. Dan juga karena adanya nafsu-nafsu seks yang abnormal, tidak terintegrasi dalam kepribadian, dan keroyalan dalam seks, histeris, dan hiperseks sehingga membuat mereka tidak merasa puas melakukan relasi seks dengan satu pria. Dan juga karena adanya tekanan ekonomi, faktor kemiskinan yang membuat mereka melakukan hal tersebut untuk melangsungkan hidup dan untuk mendapatkan status sosial yang lebih baik. Remaja secara disadari maupun tidak dapat terkena imbas dari globalisasi yang negatif, terutama bila tumbuh kembangnya tidak diimbangi dengan perhatian dan bimbingan orang tua. Zaman yang semakin modern seperti tersedianya akses internet yang mudah,
murah, gampang diakses, handphone yang berkamera yang sering disalahgunakan untuk menyimpan dan menyebarkan foto atau video panas, sehingga membuat remaja lebih cepat matang secara seksual, dan kemudian berusaha mencari penyaluran dengan jalan yang salah. Ketiga, saya akan membahas mengenai narkoba. Nah, narkoba ini merupakan zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologis seseorang, seperti perasaan, suasana hati, pikiran, dan perilaku apabila masuk ke dalam tubuh manusia, baik dikonsumsi dengan cara diminum, dimakan, disuntik, dihirup, intravena, dan lain sebagainya. Namun narkoba ini juga dapat dimanfaatkan dalam dunia kesehatan. Contohnya narkoba jenis kokain. Nah, narkoba jenis kokain ini digunakan sebagai penekan rasa sakit pada kulit dan juga digunakan sebagai anestesi atau bius, khususnya untuk pembedahan mata, hidung, dan tenggorokan. Jadi narkoba ini dapat digunakan apabila ada instruksi dan dosis dari dokter. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Habib Maulana Abdullah. Nama saya Habib Maulana Abdullah akan menyampaikan materi tentang faktor-faktor penyebab kenakalan remaja, prostitusi, dan narkoba. Faktor-faktor kenakalan remaja ada dua, yaitu yang pertama faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal meliputi 3 komponen. Yang pertama, keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang anak itu kenal dari sejak dilahirkan hingga ia dewasa. Cara asuh dan cara didik orang tua menjadi faktor utama pembentukan karakter pada anak. Yang kedua, pergaulan. Pergaulan perlu sangat diperhatikan. Tidak ada salahnya membangun komunikasi antara orang tua dengan anak, sehingga nantinya orang tua akan mengetahui sampai mana anak itu bergaul dan dengan siapa anak itu bergaul. Yang ketiga, lingkungan sosial. Lingkungan sosial mencakupi tempat dan bertumbuh kembangnya anak, tempat bersekolah anak, serta tempat bergaulnya anak. Lingkungan sosial merupakan faktor kedua pembentuk karakter anak. Yang kedua, faktor internal. Faktor internal memiliki satu komponen yang utama, yaitu pencarian jati diri. Memasuki masa pubertas, anak-anak akan mencari jati dirinya masing-masing, hingga mereka akan memiliki krisis karakter sampai mereka mendapatkannya. Dalam fase ini, peran keluarga serta peran lingkungan sekitar adalah faktor pendukung yang sangat penting terhadap pembentukan karakter anak. Faktor-faktor penyebab prostitusi. Ada dua faktor penyebab prostitusi. Yang pertama, faktor internal. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seorang wanita tersebut. Tidak sedikit para pelaku prostitusi ini adalah korban pemerkosaan, sehingga mereka berpikir bahwa mereka telah kotor dan berpikir satu-satunya pekerjaan yang pantas untuk mereka adalah melakukan prostitusi. Faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri wanita, yang dimana faktor ini bisa dikatakan adalah faktor pendukung, yang dimana itu adalah yang dimaksud lingkungan serta keadaan ekonomi yang memaksa wanita tersebut menjadi pelaku prostitusi. Faktor penyalahgunaan narkoba, ingin tampil beda, menggunakan narkoba sebagai gaya hidup, tekanan kerja, tekanan belajar, sehingga mencari cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jenis-jenis kenakalan remaja, prostitusi, dan narkoba. Yang pertama, jenis kenakalan remaja. Tentunya teman-teman sudah tahu apa saja yang termasuk dari jenis-jenis kenakalan remaja ini, yaitu tawuran antar pelajar, menggunakan narkotika, serta obat-obatan terlarang, seks bebas atau seks sebelum menikah, tindakan kriminal, dan lain-lain. Yang kedua, jenis prostitusi. Menurut Kartini Kartono, prostitusi dapat dibagi menjadi dua sesuai dengan aktivitasnya.
Yang pertama, prostitusi terdaftar, dan yang kedua, prostitusi yang tidak terdaftar. Prostitusi yang terdaftar merupakan prostitusi yang diawasi oleh vice control dari pihak kepolisian yang bekerja sama dengan jawatan sosial serta jawatan kesehatan. Pada umumnya, mereka akan dialokasikan di suatu daerah tertentu. Yang kedua, prostitusi yang tidak terdaftar. Prostitusi yang tidak terdaftar, mereka yang termasuk dalam kelompok ini ialah mereka yang melakukan prostitusi secara gelap-gelapan serta liar, baik itu secara individu maupun kelompok. Yang ketiga, jenis narkoba. Yang pertama, ganja. Yang kedua sabu-sabu. Yang ketiga, nikotin. Yang keempat, alkohol atau etanol. Selain 4 yang tadi saya sebutkan, ada juga narkoba yang termasuk dalam jenis jamur. Tentunya tidak semua jamur termasuk dalam jenis narkoba. Hanya jamur mushroom atau yang sering kita sebut jamur yang tumbuh dari kotoran tai sapi. Yang dimana mushroom ini termasuk narkoba karena memiliki zat kimia alami yang nama zat psilocybin, yang dimana efeknya akan memberi candu serta memberikan hayalan tingkat tinggi kepada pengkonsumsinya, tergantung dari kondisi dan situasi keadaan psikologi saat mengkonsumsinya. Dampak psikologis pada orang pengguna narkoba: pertama, lamban saat bekerja, ceroboh saat bekerja. Yang kedua, sulit berkonsentrasi. Dan yang ketiga, sering melakukan tingkah laku yang brutal. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Suciana Rosidi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Suciana Rosidi, pemateri ketiga yang akan menjelaskan bagaimana sih cara kita menanggulangi kenakalan remaja, prostitusi, dan juga narkoba. Yang pertama, cara kita menanggulangi kenakalan remaja, pertama itu, biarkan anak remaja mengenali konsekuensi. Dengan mengetahui konsekuensi yang akan datang, membantu anak remaja semakin bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Yang kedua, berikan anak remaja ruang. Berikan mereka ruang untuk memilih dan menentukan pilihan. Semisalnya, biarkan mereka bermain di luar bersama teman-temannya, memilih apa yang ingin mereka kenakan atau makan. Yang ketiga, kembangkan komunikasi yang baik. Seperti yang kita ketahui, komunikasi merupakan sumber dari setiap masalah. Menyelesaikan masalah dengan kepala dingin sangat membantu, terutama dalam kenakalan remaja ini. Seringkali anak-anak remaja takut untuk berkomunikasi dengan orang tuanya sebab mereka tidak nyaman dan takut akan reaksi negatif yang orang tuanya berikan kepada mereka. Sebab itu mengapa anak-anak remaja seringkali bercerita dengan teman sebayanya. Untuk itu, sebagai orang tua juga perlu menghargai dan mencoba memperhatikan dan coba memahami pandangan anak. Hindari berkomunikasi yang dapat menghakimi anak. Untuk itu, luangkanlah waktu berdiskusi dengan mereka. Yang keempat, mengganti sikap keras dengan tegas. Ingat, sikap keras dan tegas itu berbeda. Sikap tegas tidak perlu menggunakan emosi atau nada bicara yang tinggi. Kita hanya perlu menegur anak dengan tegas dengan apa yang mereka lakukan. Menegur anak dengan emosi hanyalah mendorong mereka menjadi pribadi yang lebih buruk. Cara menanggulangi kenakalan remaja ini bisa dilakukan dengan sikap tegas, tanpa ada kekerasan. Dengan itu, anak akan lebih mudah memahami dan mengerti. Yang kelima, membuat aturan dan batasan yang jelas. Cara menanggulangi kenakalan remaja ini bisa dengan cara membuat aturan dan batasan yang jelas. Namun perlu diperhatikan, aturan yang kita buat tidak membelenggu dan tidak dibuat asal-asalan. Tetapkan aturan dan batasan dengan alasan yang jelas dan masuk akal. Semisal, menetapkan jam pulang malam dengan alasan berada di luar bermalam-malam itu berbahaya bagi anak remaja, terutama bagi anak perempuan. Yang keenam, menaruh rasa percaya dan membentuk karakter positif. Berikan mereka kesempatan untuk merubah dan memperbaiki diri. Ketika mereka mendapat kepercayaan, maka mereka akan merasa bertanggung jawab dan mencoba untuk memperbaiki sikapnya. Dan bentuklah karakter positif dalam diri mereka dengan nilai-nilai moral dan agama. Sifat dan karakter positif ini bisa menjadi tameng atau pelindung bagi mereka dalam bergaul.
Selanjutnya, cara kita mengatasi penanggulangan prostitusi. Yang pertama, menyempurnakan perundang-undangan mengenai larangan dan peraturan penyelenggara prostitusi. Yang kedua, pemberian pendidikan keagamaan dan kerohanian untuk meningkatkan keimanan terhadap nilai-nilai religius dan norma kesusilaan. Yang ketiga, menciptakan bermacam-macam kesibukan dan kesempatan rekreasi untuk anak remaja menyalurkan kelebihannya. Yang keempat, memperluas lapangan kerja baik untuk kaum wanita sesuai dengan kuadrat dan bakatnya dan diberi upah atau gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang kelima, pemberian pendidikan seks dan memahami nilai perkawinan dalam kehidupan berkeluarga. Yang keenam, pembentukan badan atau tim koordinasi dari semua usaha penanggulangan prostitusi yang dilakukan oleh beberapa instansi dan mengikutsertakan masyarakat lokal untuk mendukung terlaksananya kegiatan pencegahan dan penyebaran prostitusi. Yang ketujuh, penyitaan majalah-majalah dan buku-buku cabul, foto-foto porno, film-film biru, dan sarana-sarana perangsang nafsu seks. Yang kedelapan, membangun kesejahteraan rakyat pada umumnya. Selanjutnya, cara kita menanggulangi atau mengatasi kecanduan narkoba. Yang pertama, pemeriksaan. Pemeriksaan tidak hanya dilakukan oleh dokter, tetapi juga dilakukan oleh terapis. Pemeriksaan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kecanduan yang dialami dan adakah efek samping yang timbul. Jika si pemakai mengalami depresi atau gangguan perilaku, maka terapislah yang akan mengobatinya. Setelah itu baru dilakukan rehabilitasi. Selanjutnya, tahapan detoksifikasi. Di sini si pemakai harus 100% berhenti menggunakan obat-obatan berbahaya. Reaksi yang ditimbulkan cukup menyiksa, mulai dari rasa mual, badan terasa tidak enak. Si pemakai juga merasa tertekan karena tidak ada obat yang seperti biasa dikonsumsi. Selama proses detoksifikasi, dokter akan memberikan obat peringan rasa nyeri, rasa sakit yang dialami si pemakai. Di samping itu, si pemakai juga harus mengonsumsi banyak air putih agar tidak dehidrasi dan mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi agar cepat memulihkan kondisi tubuh. Lamanya proses ini tergantung dari kecanduan yang dialami dan tekad yang dimiliki untuk sembuh. Tahapan detoksifikasi berhasil dilewati, maka dokter akan melakukan tahapan stabilisasi. Pada tujuan tahapan ini untuk memulihkan waktu jangka panjang dengan memberikan resep dokter. Tidak hanya itu, pemikiran rencana ke depan pun diarahkan agar kesehatan mental tetap terjaga dan si pemakai tidak terjerumus lagi dalam obat-obatan berbahaya. Selanjutnya, pengelolaan aktivitas. Setelah keluar dari rehabilitasi, si pecandu yang sudah sembuh akan kembali ke kehidupan normal. Di sini diperlukan pendekatan terhadap orang-orang terdekat seperti keluarga dan teman-teman sekitar untuk mengatasi aktivitas mantan pecandu. Tanpa dukungan penuh dari orang-orang terdekat, keberhasilan dalam mengatasi kecanduan narkoba ini tidak akan berhasil. Banyak pemakai yang sudah sembuh kembali lagi mencoba untuk menggunakan obat-obatan terlarang karena pergaulan yang salah. Karena itu, pengelolaan aktivitas ini sangat perlu untuk terjaga dari pengaruh negatif. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.